berlanjut ke pemangkasan suku bunga di dalam negeri, tadi Anda sempat mention soal resesi. Sebenarnya kita sudah mendengar isu resesi ini dari beberapa tahun lalu ketika COVID juga banyak sekali yang mengatakan potensi terjadi resesi di Amerika Serikat, tapi tidak terjadi juga. Tapi bagaimana dengan di tahun ini? Apakah berbeda dengan di sebelum-sebelumnya? Apalagi kita tahu juga JP Morgan ini sudah menaikkan kemungkinan resesi Amerika Serikat sampai 45%. Ya, kalau dulu kenapa orang sebut resesi? Karena terjadi inverted yield curve. Jadi yang obligasi yang 10 tahun sama yang 2 tahun itu lebih tinggi yang 2 tahun. Jadi kan nggak masuk akal. Kenapa beli obligasi negara 10 tahun itu kasih bunga lebih tinggi daripada yang 10 tahun. Nah, kondisi itu ditanggapi sebagai, oh berarti suku bunga akan turun. Karena jangka pendeknya tinggi, jangka panjangnya lebih rendah. Nah, itulah yang menjadi awal mula kenapa orang menyebut US mungkin akan resesi. Tapi selama dalam prosesnya tidak terjadi gitu. Apakah karena mereka cetak uang atau karena apa? Yang jelas pertumbuhan ekonominya bagus-bagus aja gitu. Nah, kalau yang sekarang itu lebih dipicu karena kekhawatiran saling berbalas perang dagang ini akan menyebabkan inflasi US meningkat. Nah, kalau inflasi US meningkat, maka akan resesi. Jadi kalau yang terjadi dulu-dulu itu lebih karena inverted yield curve, kurva imbal hasil terbalik. Kalau yang sekarang kekhawatiran akan kenaikan harga barang. Akan terjadi atau enggak sebetulnya buat Indonesia yang penting bunga Amerika diturunkan. Karena kalau bunga Amerika diturunkan, kita bisa ikut turunkan suku bunga, itu positifnya banyak sekali. Pertama, Amerika sekarang dia punya hutang jatuh tempo jumlahnya besar, sama kayak Indonesia. Begitu dia bisa turunkan suku bunga, bunga yang dia hemat tuh besar sekali. Sama kayak Indonesia juga. Yang kedua, perbankan di Indonesia itu di 2024 labanya tidak begitu bertumbuh, itu juga gara-gara suku bunga tinggi. Jadi perbankan untuk mempertahankan dana pihak ketiga di tengah kenaikan kredit, mereka harus menawarkan bunga deposito tinggi. Sementara bunga kreditnya tetap, dia nggak bisa tinggi-tinggi gitu. Jadi labanya cenderung stagnan. Nah, kalau misalnya bunga bisa diturunkan, imbal hasil daripada suku retail, ori bisa lebih rendah, nah bank itu bisa lebih bernafas, sehingga mereka punya laba juga akan membaik. Jadi kalau misalnya terjadi resesi di US, kemudian bunga turun, itu malah hal yang positif. Malah itu jadi good news gitu untuk Indonesia. Baik, kita beralih ke dalam negeri. Kita juga dengar Bank Indonesia sampaikan di tengah pelemahan kurs ini untuk bisa lebih agresif lagi. Lalu apa yang bisa kita harapkan di rapat Dewan Gubernur pada bulan April ini? Saya kira keputusan untuk menurunkan suku bunga ini sangat tergantung kepada pihak luar. Jadi yang dilakukan sekarang kan melakukan intervensi. Sejauh ini saya lihat cukup berhasil karena dari 17 ribuan bisa di 16.800. Kalau misalkan tidak turunkan suku bunga, tapi intervensi terus dilanjutkan, menurut saya juga oke. Karena cadangan devisa kita kan semakin lama semakin tinggi. Ya kegunaannya ya pada saat kondisi seperti ini bisa dipakai untuk intervensi pasar gitu. Untuk apa kumpulkan cadangan devisa banyak-banyak, tapi kurs melemah terus dan tidak dilakukan intervensi. Jadi kalau untuk menurunkan suku bunga, menurut saya masih tergantung kondisi US, tapi bisa saja BI dia preemptif, dia sudah beberapa kali sih di luar dugaan dia duluan cut atau duluan naikin gitu. Tapi lebih kepada intervensi di sehari-harinya. Kalau bisa dilakukan dengan baik, maka akan lebih oke. Karena saya lihat dia punya SRBI dulu itu waktu kurs bergejolak di atas 7%. Terus di 2025 ini sudah di bawah 7%, 6,6, 6,7. Saya melihatnya sebagai, oh ya intervensinya sepertinya agak di stop nih. Nah jadi kalau mau intervensinya adalah naikin lagi SRBI-nya di atas 7% lagi. Nah jadi itu menurut saya salah satu yang bisa dilakukan BI supaya kursnya tidak terlalu bergejolak. Baik, artinya menurut Anda sebenarnya pasar surat utang kita ini masih lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain? Kalau kita lihat return ya daripada reksadana fixed income, jadi kalau di tempat saya ada 4 reksadana fixed income yang investnya di government bond 100%, yang government bonds-nya 50-70, 30-50 sama cuma 20-30%. Tahun ini semuanya masih positif. Jadi IHSG-nya minus belasan persen, itu reksadana fixed income masih plus sekitar 1-2%. Di Amerika juga sama. Jadi saya lihat salah satu ETF yang isinya government bonds di Amerika, year to date itu masih plus 3%. Jadi di tengah gejolak pasar seperti ini, harga obligasi negara itu masih naik. Kenapa? Karena ya tadi itu, masyarakat atau investor punya ekspektasi
penurunan suku bunga akan terjadi. Yield-nya sudah turun dari 4,8 ke sekitar 4%. Ya tengah-tengah ada gejolak gitu. Indonesia juga sama. Di awal Januari itu kita mungkin 7,3, 7,2%. Sempat turun 7%. Sekarang mungkin naik lagi dikit. Tapi secara historis yield di atas 7% itu jarang bertahan lama sih. Jadi ketika kondisi sudah stabil, biasanya pelan-pelan dia akan turun di bawah 7% lagi. Baik, di tengah reksadana yang tadi Anda sampaikan masih positif di Panin Asset Management, apakah artinya ada kebijakan rebalancing yang mungkin agak berbeda dengan penerapan tarif dan juga sentimen dari global yang menerpa pasar kita? Sebagaimana saya sampaikan tadi, kami juga termasuk yang tahunya terlambat kan, karena kan kejadian di tengah liburan. Kalau kami antisipasi itu ya sebelum liburan sudah kami ganti, sehingga pada saat masuk seperti ini nggak terdampak. Jadi kalau dibilang apakah kami sudah membuat portfolio menyiapkan tarif baru ini, terus terang tidak. Nah tapi dengan setelah kejadian kali ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, outlook untuk obligasi menurut saya masih positif karena memang betul ada ancaman kemungkinan harga barang lebih tinggi sehingga yield naik lagi gitu. Tapi kalau misalnya ceritanya berubah dari inflasi menjadi resesi, suku bunga bisa turun lebih cepat. Jadi itu akan ada peluang di obligasi negara. Nah, untuk obligasi negara yang dikelola Panin Aset saat ini kami lebih memilih yang jangkanya menengah panjang. Jadi kami beli obligasi yang menengah panjang dengan harapan ketika marketnya berbalik, kami mengharapkan dia bisa rebound, potensi reboundnya lebih tinggi. Nah, kalau untuk saham sih ya saya sampaikan tadi harganya sudah murah, tinggal mau belinya kapan sama sisa cashnya masih banyak apa tidak. Karena kalau sudah dibelanjakan semua ya cashnya juga sudah nggak ada kan. Gitu. Baik, lalu bagaimana dengan reksadana? Reksadana apa yang mungkin akan menjadi primadona di tengah gonjang-ganjing ini? Kalau misalnya investor yang menghindari resiko, tentu dia akan pilihnya reksadana pasar uang. Karena mau market yang gonjang-ganjing, dia tetap akan positif. Tapi kalau misalnya ada investor yang melihat, atau mungkin tadi sependapat dengan saya bahwa mau resesi itu bisa membuat The Fed menurunkan suku bunga lebih cepat, atau Trump berhasil mengendalikan inflasi sebelum tarif resiprokal ini, siapa tahu The Fed mau turunkan suku bunga lebih cepat, menurut saya yang akan diuntungkan adalah reksadana fixed income. Nah kalau untuk saham, kita seperti di pandemi 2020 saja. Jadi bad news-nya sudah tercermin semua, harga sahamnya juga sudah turun banyak. Definisi banyaknya adalah 3 saham bank BUMN kita, dividen yield-nya mendekati 10%. Nah kalau misalnya kita berani masuk, mungkin secara bertahap, mungkin reksadana saham yang isinya saham-saham dengan dividen yield tinggi ini juga ketika marketnya pulih, harapannya bisa memberikan return yang positif juga. Jadi kalau dibilang apakah reksadana menjadi primadona, saya lebih ke sebagai investor, kita diversifikasi lah. Kita punya yang berimbang antara saham sama fixed income, sehingga kalau ada satu yang bergejolak, masih ada sebagian yang tetap tumbuh.